nasab itu, saya milih husnudon. Milih husnudon saja. Karena husnudon itu tidak ada ruginya. Tidak ada catatan ya, namanya husnudon, tidak butuh catatan. Kenapa husnudon? Karena saya mengharapkan barokahnya. Misalnya orang mengaku punya nasab kepada Kanjeng Nabi, tapi perilakunya tidak baik. Ya, kita tidak perlu ngomong panjang-panjang, ya. Cuma bilang bahwa orang macam begini tidak boleh diikuti. Apalagi dari dulu ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang dulu nggak pernah mempertanyakan misalnya nasab dari keturunan. Semuanya memuliakan karena berhusnuzon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode sekarang, Gus Yahya Khalil Stakuf, memberikan keterangan pribadi atas perseteruan polemik nasab Habaib Alawi. Beliau sebenarnya agak enggan memberikan penjelasan yang membawa institusi keorganisasian PBNU terkait pertikaian nasab habaib dengan penentang nasab daripada Sadab Alawi itu sendiri. Gus Yahya menilai sebenarnya tidak perlu berbicara atas nama lembaga sebab nasab habaib itu sudah cukup dihusnudoni saja, berbaik sangka saja, sebagaimana ulama internasional berfatwa dan ulama-ulama NU yang sudah wafat terdahulu memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Habaib Alawi. Kalau memang ulama sepuh Nahdlatul Ulama sejak dulu mengetahui nasab Sadab Alawi itu terputus, pasti mereka, kata Gus Yahya, sudah duluan bicara mengenai dalam kitab-kitab mereka atau dalam fatwa-fatwa mereka bahwa nasab Sadab Alawi itu nasabnya terputus. Sebagai generasi NU, sebaiknya berbaik sangka saja katanya kepada nasab habaib, dan bagi orang-orang yang tidak mau memberikan penghargaan atau semacam husnudzon kepada nasab Sadab Alawi, ya dipersilahkan. Lain-lain antara orang yang menentang dipersilahkan dengan orang yang memberikan husnudzon kepada nasab habaib, kata Gus Yahya, juga dipersilahkan. Ini adalah hak individual. Dari sini kita dapat memastikan teman-teman bahwa ketum PBNU sampai kapanpun tidak akan bisa dirayu dengan penelitian tesis apapun mengenai nasab Sadab Alawi. Beliau akan terus berbicara dan akan memberikan keterangan yang sama mengenai husnudzon dan mempercayai 100% terhadap nasab Sadab Alawi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak keterangan dari Gus Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menyoroti secara langsung polemik nasab habaib antara penentang nasab dengan kalangan habaib. Mari kita simak dalam video berikut ini. Apa ya? Husnuzon. Dan namanya zon, ya memang tidak bisa dimutlakkan namanya zon. Nah, maka kalau ini sekarang saya misalnya ditanya tentang soal ribut-ribut nasab itu, saya milih husnuzon. Milih husnuzon saja. Karena husnuzon itu tidak ada ruginya. Tidak ada catatan ya, namanya zon, tidak butuh catatan. Kenapa husnuzon? Karena saya mengharapkan barokahnya. Kalau ada yang tidak merasa butuh dengan barokahnya, ya monggo. Nah, kalau ada misalnya
orang mengaku punya nasab kepada Kanjeng Nabi tapi perilakunya tidak baik, ya kita tidak perlu ngomong panjang-panjang ya, cuma bilang bahwa orang macam begini tidak boleh diikuti. Di Quran itu dijelaskan atau diceritakan bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan macam-macam ujian oleh Allah. Dan kemudian setelah beliau lulus dari ujian-ujian itu, beliau mendapat karunia yang agung dari Allah berupa kedudukan imamah di antara umat manusia. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dan macam-macam ujian, dan kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan, artinya berhasil melampaui ujian-ujian itu, Allah kemudian berfirman, aku jadikan engkau sebagai pemimpin di antara manusia. Pemimpin itu dalam hal ini ya pemimpin memang dalam segala dimensinya, tapi yang tidak akan lepas dari kepemimpinan itu pasti adalah dimensi ruhaninya. Kepemimpinan ruhani, kepemimpinan untuk membimbing kepada jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dinyatakan oleh Allah setelah lulus macam-macam ujian, oleh Allah dikaruniai kedudukan pemimpin umat manusia. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdoa, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya jangan cuma saya yang jadi pemimpin, keturunan saya mohon juga dijadikan pemimpin di antara keturunan-keturunan saya. Itu doa Nabi Ibrahim. Allah mengijabahi doa itu dengan satu syarat, ya. Qala la yanalu ahdiz zalim. Orang-orang yang zalim, walaupun termasuk keturunannya Nabi Ibrahim, yang tidak termasuk dalam janji Allah, tidak bisa menjadi pemimpin, lebih-lebih pemimpin ruhani yang menuntun jalan mendekat kepada Allah. Ya. Nah dari ayat inilah saya kira ya, di kemudian hari Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu harusnya dari Quraisy. Kenapa? Karena di antara orang-orang Arab yang masuk dzurriyyahnya Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang Quraisy. Nah, tapi lagi-lagi itu la yanalu ahdiz zalimin. Kalau yang soleh-soleh ya itulah pemimpin. Kalau tidak soleh, yang kelakuannya jelek, mulutnya jelek, cara ngomongnya jelek, ya tidak masuk di dalam perjanjian Allah untuk menjadi pemimpin. Artinya apa? Ya jangan diikuti, bukan pemimpin, itu aja. Nah soal kemuliaan yang
bersumber dari nasab, pengakuan nasab. Ya kalau saya ini ya, saya ajak santri-santri saya dan ya, warga yang lain, mari kita berhusnuzon saja. Apalagi dari dulu ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita ini dulu nggak pernah mempertanyakan misalnya nasab dari keturunan. Semuanya memuliakan karena berhusnuzon bahwa memang Pak Ali ini sambung nasabnya kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, mungkin bahkan ada konfirmasi-konfirmasi yang tidak merupakan catatan-catatan eksplisit, ya, catatan-catatan verbal yang eksplisit. Ya. Kalau saya sih yakin bahwa misalnya kiai saya, Kiai Haji Maksum, Kiai Naim Zubair, ayah dan kakek saya sendiri, saya sih yakin bahwa beliau-beliau mendapatkan konfirmasi ruhaniyah atas husnudonnya itu. Yang memang itu saya kira ada pada makom yang sangat mungkin mendapatkan konfirmasi ruhaniyah tentang berbagai hal termasuk soal nasab Pak Ali. Nah saya bilang begini dasarnya apa? Husnudon pada Kiai Maimun dan guru saya. Kenapa saya berhusnudon? Karena saya merasakan betul bagaimana barokah Kiai Maimun Zubair terhadap diri saya. Bagaimana barokah Kiai Ali Maksum terhadap diri saya dan juga guru-guru saya. Nah ini saja dasarnya. Nah ini lebih selamat daripada ya husnudon ini lebih selamat daripada kita hantum kromo hanya karena marah, hanya karena tersinggung, lalu hantum kromo mengabaikan dasar-dasar rohani dari jalan beragama kita ini. Nah sekali lagi kalau ada yang tidak beres kelakuannya, yang tidak soleh, ya sudah, nggak usah diikuti aja. Bilang pada orang-orang bahwa ini memang ya mungkin kita husnuzon memang dari nasab yang bersambung kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, tapi karena tidak soleh jangan diikuti. Walaupun di dalam dirinya ada zat yang merupakan asal dalam istilah yang saya terima dari Kiai Zubair disebut sebagai nutfah. Kalau tidak soleh ya sudah, layanalu ahdil, itu saja sekarang, tapi tidak perlu kantung kromo buat tuduhan-tuduhan untuk mengecilkan hanya karena tidak ada catatan. Selama ini mereka meremehkan kita, yaitu
Itu tanggungan mereka sendiri. Biar mereka kalau memang benar cucu-cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya biar mempertanggungjawabkan di hadapan kakek mereka sendiri. Itu saja. Terima kasih. Dari penjelasan Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU periode sekarang, beliau seperti di awal saya bilang tidak bisa dirayu, tidak bisa dipaksakan untuk menyatakan sikap secara keorganisasian, secara lembaga PBNU untuk menyelesaikan, untuk menengahi antara persoalan penentang nasab dengan habaib yang nasab Sadaq Ba'lawi itu dipersoalkan. Jadi tidak akan bisa dirayu beliau untuk menyatakan sikap secara keorganisasian. Karena beliau secara personal sudah menyatakan lebih dulu bahwa lebih baik husnudzon, berbaik sangka kepada nasab habaib, sebagaimana husnudzonnya para ulama-ulama NU terdahulu yang sudah wafat yang memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Habaib Ba'lawi. Jadi clear ya teman-teman, tidak ada lagi yang perlu dituntut daripada ketum PBNU, terutama secara kelembagaan PBNU untuk mendiskusikan atau untuk menyatakan sikap, apakah sikapnya membela Ki Imad atau justru membela nasab habaib. Ini tidak bisa ditarik ke sana untuk dapat menyelesaikan PBNU karena ketumnya sendiri sudah menyatakan secara personal menyatakan lebih baik husnudzan kepada kalangan Sadaq Ba'lawi. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin mengomentari terkait dengan keterangan dari Gus Yahya yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.